Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa Abdiani dari kelas 6A Tadris IPA dengan nomor induk mahasiswa 23060200026. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asam dan basa guna memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Jadi, istilah asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, sementara basa berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Untuk membedakan asam dan basa, kita bisa melihat dari sifatnya yang berbeda. Yang pertama yaitu asam cenderung memiliki rasa masam, yang kedua yaitu bersifat korosif terutama terhadap logam, yang ketiga dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, dan yang keempat yaitu bersifat elektrolit, yaitu dapat menghantarkan listrik. Sementara itu, basa memiliki sifat yaitu cenderung memiliki rasa yang pahit, kemudian bersifat licin, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, serta bersifat kaustik, yaitu sifat bahan yang dapat merusak kulit dan jaringan hidup, dan dapat menyebabkan iritasi. Asam dan basa memiliki konsep yang berbeda-beda jika dilihat dari teori asam dan basa yang ada. Teori yang pertama yaitu menurut Arrhenius, yang kedua menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga menurut Lewis. Teori asam basa yang pertama yaitu teori Arrhenius, di mana menurut Arrhenius asam merupakan zat yang di dalam air melepas ion H+, sementara basa yaitu zat yang di dalam air melepas ion OH-. Jadi pembawa sifat asam di sini adalah H+, sementara pembawa sifat basa adalah OH-. Nah, contoh dari asam dan basa menurut Arrhenius yaitu ada HCl, di mana HCl ini diuraikan menjadi H+ plus Cl-. Jadi, di sini HCl bersifat asam karena membawa sifat H+. Yang kedua yaitu ada NaOH yang diuraikan menjadi Na plus OH-, di mana NaOH ini bersifat basa karena membawa sifat OH-. Teori asam basa yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana dalam teori ini asam dinyatakan sebagai spesi atau zat yang mendonorkan proton atau H+, sementara basa merupakan spesi atau zat yang menerima proton. Nah, contoh dari teori asam basa Bronsted-Lowry ini yaitu ada NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-, di mana pada reaksi ini H2O bertindak sebagai asam karena H2 ini mendonorkan H+ atau proton kepada NH3 sehingga menjadi NH4. Kemudian yang bertindak sebagai basa yaitu adalah NH3 karena mendapatkan atau menerima proton dari H2. Nah, teori asam basa Bronsted-Lowry ini biasa disebut sebagai teori asam basa konjugasi. Yang selanjutnya yaitu teori asam basa menurut Lewis. Dalam teori ini, asam dinyatakan sebagai zat yang dapat menerima pasangan elektron, sementara basa merupakan zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Contoh dari teori asam basa Lewis yaitu ada BF3 plus NH3 menjadi NH3BF3, di mana pada reaksi tersebut BF3 berperan sebagai asam, yaitu yang menerima pasangan elektron, sedangkan NH3 berperan sebagai basa, yaitu yang mendonorkan elektron. Untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, kita dapat mengidentifikasinya dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kertas lakmus, di mana larutan asam akan mengubah lakmus biru menjadi merah, sementara larutan basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang kedua yaitu kita bisa menggunakan indikator buatan asam basa. Contohnya yaitu ada phenolphthalein, bromtimol biru, metil merah, dan metil jingga. Kemudian untuk indikator alami kita bisa menggunakan kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, kunyit,
dan bayam merah. Untuk mengukur suatu pH larutan, kita bisa menggunakan indikator universal, yaitu campuran dari beberapa indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal ini terdapat dua macam, yaitu berupa kertas dan larutan. Alat ukur yang kedua yaitu kita bisa menggunakan pH meter, di mana pH meter ini merupakan jenis alat ukur untuk mengukur suatu keasaman atau kebasaan larutan. Prinsip kerja utama dari pH meter yaitu terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca, dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Prinsip kerja utama dari pH meter yaitu terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca, dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Jenis-jenis reaksi dari asam dan basa yaitu asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, di mana asam kuat ini bisa terjadi apabila suatu larutan asam kuat bertemu dengan basa kuat atau asam kuat bertemu dengan basa lemah. Kemudian asam lemah dapat terjadi apabila suatu asam lemah bertemu dengan basa kuat atau asam lemah bertemu dengan basa lemah. Kemudian untuk basa kuat bisa terjadi apabila asam kuat bertemu dengan basa kuat dan asam lemah bertemu dengan basa kuat. Kemudian basa lemah dapat terjadi apabila asam kuat bertemu dengan basa lemah dan asam lemah bertemu dengan basa lemah. Contoh dari asam kuat yaitu ada HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Kemudian asam lemah yaitu ada HF, H2S, HCN, H2SO3, H3PO4, serta CH3COOH. Kemudian basa kuat yaitu NaOH, KOH, CSOH, dan RbOH. Kemudian basa lemah ada N2H4, NH3, dan AgOH. Untuk integrasi keislaman asam dan basa dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi وَهُوَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا, yang artinya, dan Dia yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.